Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah Geografi Kependudukan dan Demografi dari kelas B Pendidikan Geografi tahun 2020 yang diampu oleh Ibu dosen Rohani SPD MSI. Kami akan menjelaskan mengenai hasil mini riset dan rekayasa ide serta proyek yang telah kami laksanakan. Pada kali ini, kami akan mengambil judul penelitian mengenai analisis terjadinya migrasi di Kecamatan Medan Helvetia. Langsung saja kita memasuki latar belakang mengapa kami mengambil judul ini. Nah, jadi mengapa kami mengambil judul ini? Migrasi dalam konteks demografi cukup memberikan sumbangan yang sangat besar pada kebijakan kependudukan. Dinamika kependudukan yang terjadi karena adanya dinamika kelahiran, kematian, dan perpindahan atau migrasi terhadap perubahan-perubahan dalam jumlah komposisi dan pertumbuhan penduduk menurut Pratama pada tahun 2013. Di Indonesia yang selalu mengalami peningkatan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, merilis bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2000 sebesar 2.264 jiwa dan meningkat pada tahun 2010 menjadi 2.037.641 jiwa. Pada hasil survei penduduk antar sensus atau SUPAS tahun 2015 menunjukkan jumlah penduduk Indonesia terus meningkat yaitu sebesar 2.055.182 jiwa. Permasalahan yang timbul dari peningkatan jumlah penduduk ini diantaranya adalah terjadinya kepadatan penduduk, masalah ketenaga kerjaan, dan kesempatan kerja. Hal tersebut ditandai dengan tingginya tingkat persaingan baik dalam hal mendapatkan pekerjaan, layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan sebagainya. Hal ini akan semakin sulit dirasakan terutama bagi penduduk yang tinggal di daerah pedesaan, karena pada daerah pedesaan memiliki berbagai keterbatasan dari segala bidang dibandingkan dengan daerah perkotaan. Di daerah pedesaan, tingkat pendidikan rendah. Sebagian besar masyarakat hanya bekerja pada sektor pertanian dan upah yang diterima sangat kecil. Nah, langsung saja kita masuk ke pengertian migrasi. Nah, menurut Mantra pada tahun 2012, migrasi ialah gerak penduduk yang melintasi batas wilayah asal menuju ke wilayah tujuan dengan niatan menetap. Sebaliknya, migrasi penduduk non-permanen ialah gerak penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dengan tidak ada niatan menetap di daerah tujuan. Migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah tujuan dengan maksud menetap. Sedangkan migrasi sirkuler ialah gerak penduduk dari tempat ke tempat lain tanpa ada maksud untuk menetap. Menurut Ida Bagus Mantra pada tahun 2000, sedangkan menurut Nini Widyanti pada tahun 1987, migrasi adalah perpindahan penduduk dari suatu daerah atau negara ke daerah atau negara yang lain. Migrasi adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melampaui batas politik, negara, batas administrasi, atau batas bagian dalam suatu negara menurut Munir pada tahun 2000. Nah, langsung saja kita masuk ke jenis-jenis migrasi. Secara umum, migrasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada migrasi nasional. Nah, migrasi nasional ialah perpindahan penduduk di dalam satu wilayah negara dengan dorongan tidak adanya keterpaksaan, serta bertujuan untuk mendapatkan taraf penghidupan yang lebih baik dan mencapai kesejahteraan. Adapun untuk jenis migrasi nasional sebagai berikut. Yang pertama, transmigrasi. Transmigrasi ialah perpindahan piramida penduduk dari daerah padat penduduknya menuju daerah jarang penduduknya. Yang kedua ada urbanisasi. Urbanisasi ini ialah
perpindahan penduduk dari wilayah desa menuju wilayah kota. Nah, yang ketiga ada ruralisasi, ialah sebagai kembalinya penduduk ke daerah atau wilayah asal. Yang keempat ada forensen. Forensen ialah kegiatan pergi dan pulangnya orang dari wilayah desa menuju wilayah ke kota. Yang kelima ada weekend. Weekend ialah kegiatan berpergian keluar kota dengan waktu sementara, bukan untuk berpindah atau menetap di wilayah tersebut. Yang keenam ada evakuasi. Evakuasi ialah jenis migrasi yang bermakna perpindahan penduduk ke suatu wilayah karena didorong faktor bencana alam atau perang. Nah, yang kedua ada jenis migrasi internasional. Jenis migrasi internasional ini ialah jenis perpindahan penduduk yang dilakukan oleh masyarakat dari penduduk negara ke suatu negara lainnya. Atau dengan kata yang lain, migrasi lintas negara dalam lingkup internasional. Migrasi ini bertujuan mencapai kehidupan yang lebih baik. Misalnya, seseorang yang melakukan migrasi internasional ini adalah Ryuzaki Adefekaichi Tambunan dari warga negara Indonesia berpindah menjadi warga negara Jepang pada saat ini. Jenis migrasi internasional antara lain sebagai berikut. Yang pertama, imigrasi. Imigrasi ini merupakan perpindahan penduduk dengan masuknya penduduk baru yang berasal dari negara lain ke suatu negara untuk menetap, serta dengan tujuan untuk menjadi bagian secara keseluruhan dari negara yang bersangkutan. Yang kedua ada emigrasi. Emigrasi ini adalah keluarnya penduduk yang ada dalam sebuah negara ke suatu negara lain untuk tinggal secara menetap pada negara yang baru. Yang ketiga ada remirasi atau repatriasi. Perpindahan penduduk dengan kembalinya penduduk dari suatu negara yang ditempati ke negara asalnya dengan didorong beberapa faktor tertentu yang menyebabkan remigrasi. Yang keempat ada turisme. Turisme ini adalah perpindahan dengan waktu sementara, yaitu penduduk yang melakukan kegiatan berpergian ke luar negeri dengan tujuan bukan untuk menetap atau bertempat tinggal dalam waktu lama, melainkan untuk tujuan berwisata. Nah, langsung saja kita masuk ke metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian. Metode penelitian yang kami lakukan adalah metode survei. Metode survei ini adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi. Sejumlah besar responden bertanya ke orang. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang hanya ada pada kehidupan masyarakat secara langsung dan diperoleh melalui angket, wawancara, ataupun observasi secara langsung. Persiapan yang dilakukan adalah menentukan populasi yang hendak diteliti sekaligus objek angket dan bahasa yang dipahami. Nah, langsung kita masuk ke populasi dan sampel. Populasi adalah kumpulan dari satuan-satuan elementer yang mempunyai karakteristik dasar yang sama atau dianggap sama. Karakteristik dasar dicerminkan dalam bentuk ukuran-ukuran tertentu menurut Hadi Sabari Yunus pada tahun 2010. Populasi dalam penelitian ini merupakan analisis terjadinya migrasi yang terjadi di Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan Cinta Damai, Kota Medan. Cara pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan wawancara kepada salah satu penduduk Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan Cinta Damai, Kota Medan. Sampel dalam penelitian ini adalah orang yang menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh si peneliti. Nah, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dalam teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Wawancara itu adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Seiring perkembangan teknologi, metode wawancara dapat pula dilakukan melalui media-media tertentu, misalnya telepon dan email. Nah, yang terakhir ada analisis data. Nah, teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif. Nah, analisis statistik deskriptif adalah
statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Analisis ini hanya berupa akumulasi data dasar dalam bentuk deskripsi semata dalam arti tidak mencari atau menerapkan saling hubungan, menguji hipotesis, membuat ramalan, atau melakukan penarikan kesimpulan. Teknik analisis ini bisa dilakukan untuk penelitian-penelitian yang bersifat eksplorasi. Nah, langsung kita masuk ke hasil dan pembahasan. Nah, migran yang akan melakukan migrasi sudah tentu memiliki banyak pertimbangan. Salah satu di antaranya adalah faktor penghalang antara yang dapat menentukan arus migrasi, yaitu rute yang ditempuh migran dari daerah asal menuju daerah tujuan. Jika faktor penghalang antara seperti jarak, transportasi, dan informasi tidak mengalami hambatan atau kesulitan, maka calon migran akan melakukan arus migrasi langsung. Sebaliknya, jika seluruh yang mencakup faktor penghalang antara atau salah satu di antaranya menimbulkan masalah yang sulit diatasi, maka calon migran melakukan arus migrasi tidak langsung atau calon migran melakukan migrasi dari daerah tertentu untuk sementara hingga ke daerah tujuan. Menurut Lemantra dan Maugobunje pada tahun 1995. Faktor penghalang antara juga dilakukan calon migran dalam mengambil keputusan untuk pindah dengan mempertimbangkan faktor pendorong dari daerah asal dan faktor penarik dari daerah tujuan. Faktor pendorong meliputi faktor ekonomi atau pendapatan kurang memadai, menyempitnya lapangan pekerjaan, dan faktor pertanian tidak dapat lagi diandalkan. Faktor sosial atau tekanan terhadap lahan pertanian semakin besar, alasan pekerjaan atau perkawinan, dan adanya perpecahan atau konflik di dalam keluarga. Faktor budaya atau tidak cocok lagi dengan adat dan kepercayaan. Faktor letak atau daerah asal jauh dari pusat perdagangan dan akses ke dalam dan keluar sulit. Faktor alam atau banjir, gempa bumi, musim kemarau yang panjang, kebakaran, dan wabah penyakit. Faktor politik, faktor agama, dan faktor suku. Aktivitas perpindahan penduduk mempunyai dampak yang sangat berarti bagi daerah-daerah di mana migrasi itu terjadi, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosiologi, maupun disiplin kependudukan itu sendiri. Lintang utara 980 sampai 1000 bujur timur dengan ketinggian daerah permukaan laut lebih kurang 1418 mm. Setelah utara berbatasan dengan Nagroi Aceh Darussalam dan Selat Malaka, sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Riau sebelah barat dengan Samudra Hindia dan memiliki luas wilayah 7.168 km persegi dengan jumlah penduduk 12.500 jiwa. Penduduk 2005, jumlah penduduk Sumatera Utara sebesar 11,5 juta jiwa. Dari estimasi jumlah penduduk keadaan Juni 2005 menjadi 12.326 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Sumatera Utara tahun 2000 sampai 2005 adalah 1,50% per tahun. Untuk dapat mengetahui pergerakan migrasi di setiap wilayah di suatu negara, terutama jika ingin membandingkan antara satu daerah dengan daerah lainnya, tentunya perlu ada suatu pemahaman yang sama terlebih dahulu sesuai dengan indikator-indikator yang lazim digunakan. 62,13% penduduk tinggal di wilayah pantai timur yang relatif lebih subur bila dibandingkan dengan wilayah lainnya. Menurut Ravenstein yang dikenal sebagai bapak migrasi, setiap arus migran yang benar akan menimbulkan arus balik sebagai gantinya. Wanita cenderung bermigrasi ke daerah yang dekat letaknya. Ada rasa superior di tempat yang baru atau kesempatan untuk memasuki lapangan kerja baru yang lebih cocok. Kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik,
kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan. Ajakan dari orang yang diharapkan sebagai tempat berlindung, makin berkurangnya sumber daya alam, menurunnya permintaan atas barang tertentu yang bahan bakunya makin susah diperoleh, seperti hasil kayu, tambang, atau pertanian. Faktor yang terdapat di daerah tujuan dari teori tersebut mempunyai makna perpindahan penduduk yang terjadi antar kabupaten atau kota di Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya bahwa daerah tempat asal yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan serta lingkungan dan keadaan alamnya tidak mendukung. Mengakibatkan keterbatasannya sumber daya yang dibutuhkan dari daerah tersebut. Di sisi lain dapat dilihat, daya tampung daerah tujuan dan keadaan lingkungannya sangat menjanjikan dengan tersedianya lapangan kerja, peluang meningkatkannya pendapatan, sarana hiburan, pendidikan yang lebih baik, kesehatan, dan lain sebagainya. Namun pada umumnya, migrasi bersifat selektif, artinya bahwa yang pindah dan menempati tempat baru memiliki karakteristik kependudukan yang khas, yaitu mengenai umur, pendidikan, status sosial, kebudayaan, dan sebagainya. Banyak golongan penduduk muda dari daerah-daerah luar kota Medan yang pandai dan berkemampuan dalam bidang materi lebih memilih bermigrasi ke kota Medan dengan tujuan untuk menambah ilmu atau menuntut ilmu di perguruan tinggi yang tidak tersedia di desa asalnya. Begitu pula bagi mereka yang memang lahir dan menetap di kota Medan enggan untuk meninggalkan kota Medan. Dengan demikian, golongan penduduk yang berilmu di kota Medan terus meningkat jumlahnya bila dibandingkan dengan di luar kota Medan. Keadaan tersebut di atas merupakan problema yang harus diatasi dan dicari solusinya sesuai peraturan yang berlaku, juga sekaligus menjadi acuan dan pertimbangan faktual dalam perancangan peraturan akan diberlakukan. Dengan demikian, apabila momentum pembangunan daerah tersebut ingin dipertahankan, maka potensi sumber daya daerah itu sendiri yang harus dimobilisasi. Menurut Soetomo pada tahun 2006, sehubungan dengan hal tersebut di atas, keberadaan kota Medan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara sekaligus sebagai pusat tujuan pergerakan migrasi khususnya urbanisasi perlu mendapat perhatian serius 149 dari pengamat, perguruan tinggi, dan khususnya dari pemerintah kota. Penyiapan informasi dan data akurat sejak dini dapat membantu mempersiapkan usulan kebijakan atau polisi yang tepat untuk mengantisipasi dan mengatasi problematika yang berakar dari migrasi penduduk. Pengalaman Jakarta perlu menjadi bahan kajian pemerintah kota sehingga berbagai masalah yang sekarang dihadapi ibu kota negara Republik Indonesia tersebut dapat diminimalisir oleh kota Medan jika menghadapi masalah serupa. Secara geografis, kota Medan terletak antara 980 derajat sampai 1000 bujur timur. Nah, jadi dengan berbatasan dengan Selat Malaka dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Langkat, sebelah selatan dengan Kabupaten Deli Serdang, luas wilayah 265 km kuadrat yang terdiri dari 21 kecamatan dan 151 kelurahan. Dan saat ini usia kota Medan sudah 400 tahun. Lebih menunjukkan bahwa kota Medan keberadaannya sebagai kota terbesar nomor 3 setelah Jakarta dan Surabaya. Dengan demikian, sebagai kota besar sudah tertentu banyak memiliki berbagai daya tarik bagi masyarakat atau penduduk di luar dan di kota Medan. Apalagi kota Medan berkembang begitu cepat menuju Medan metropolitan, mengikuti arus perkembangan zaman, sehingga keinginan penduduk luar kota Medan untuk bermigrasi sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari kepadatan penduduk kota Medan 7.681 per kilometer kuadrat
Masuknya migran ke kota Medan apabila tidak dikendalikan, maka dapat berdampak negatif terhadap proses pembangunan kota Medan sendiri. Nah, langsung kita dari kesimpulan yang kita bacakan ini, kita akan membacakan kesimpulan. Kesimpulan migrasi menurut KBBI merupakan perpindahan penduduk dari satu tempat atau negara dan sebagainya ke tempat negara dan sebagainya lain untuk menetap atau perpindahan dari suatu tempat ke tempat lain lagi dan sebagainya karena pergantian musim. Aktivitas perpindahan penduduk mempunyai dampak yang sangat berarti bagi daerah-daerah di mana migrasi itu terjadi, baik ditinjau dari segi ekonomi, sosiologi, maupun disiplin kependudukan itu sendiri. Lintang utara 980 sampai 1000 bujur timur dengan ketinggian daerah permukaan laut 1418 meter sebelah utara berbatasan dengan Nanggroy Aceh Darussalam dan Selat Malaka. Sebelah selatan dengan Provinsi Sumatera Barat dan Riau sebelah barat dengan Samudra Hindia dan memiliki luas 7.168 km persegi dengan jumlah penduduk 12.500 jiwa. Dari teori tersebut mempunyai makna perpindahan penduduk yang terjadi antar kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya bahwa daerah tempat asal yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan serta lingkungan dan keadaan alamnya tidak mendukung, mengakibatkan terbatasnya sumber daya yang dibutuhkan dari daerah tersebut. Namun pada umumnya, migrasi bersifat selektif, artinya bahwa yang pindah dan menempati tempat baru memiliki karakteristik kependudukan yang khas, yakni mengenai umur, pendidikan, status sosial, kebudayaan, dan sebagainya. Banyak golongan penduduk muda dari daerah-daerah luar kota Medan yang pandai dan berkemampuan dalam bidang materi lebih memilih bermigrasi ke kota Medan dengan tujuan untuk menambah ilmu atau menuntut ilmu di perguruan tinggi yang tidak tersedia di desa asalnya. Baik, sekian dari hasil penelitian kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.